ini saya mau usaha sendiri gitu. Kan berarti langsung pisah tempat atau Belum. Sementara gini, waktu itu saya pinjam akuariumnya orang tua Orang tua. satu. di tempat yang sama dengan orang tua itu? Ya, pinjem dong akuarium satu. Mau tes nih, Iya. coba gedein ikan. Dikasih lah. Iya. Dan saya pun beli benihnya sama beliau, gitu kan, dengan modal sekian, dengan waktu yang sangat singkat. Saya pikir kok 3 minggu ikan bisa dijual gitu kan, dengan cara saya piara 100 ekor utuh gitu kan. Dan di situ saya mulai berpikir, kayaknya kalau gua piara ikan 1000 ekor ini lumayan. Selamat datang di Jasmine Aquatic, oase keindahan ikan hias yang menjadi persembahan dari dedikasi Rian, atau yang akrab kita sapa Ian. Bersama-sama, mari kita telusuri keindahan dan kesuksesan di balik nama Jasmine Aquatic, di Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Baik teman-teman sekalian, sekarang saya akan berbincang-bincang tentang story nih. Om Ian punya usaha ikan hias yang ada di Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Nanti saya tanya-tanya nih, dulunya seperti apa awal mulanya. Mungkin Om Ian nanti akan curhat atau menjelaskan. Saya dulu usahanya sebenarnya ini, terus akhirnya mulai usaha ikan hias dengan modal awal seperti ini, dengan kendala-kendalanya, terus belajarnya kemana, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang akan mulai usaha ikan hias bisa nih untuk belajar sama Om Ian. Oke Om? Oke. Nih saya mau nanya nih Om Ian, ini asal mulanya seperti apa nih Om? Apa emang Om Ian dulunya dari kecil emang sudah ikut orang kerja di tempat ikan hias, atau pernah juga sempat kerja mungkin di swasta atau di mana? Ya, awal mula bisa terjunnya di ikan itu ya sebenarnya ada basic dari orang tua gitu. Cuman dari muda saya disuruh main di ikan hias, cuman belum mau karena masih punya keinginan, ya punya cita-cita lah. Iya. Mungkin gitu. Cuman ketika saya lulus sekolah, berasa dah tuh nyari duit ya lumayan lah. Gitu. Akhirnya saya coba-coba kerja gitu kan. Nyaman kerja setahun 2 tahun kan, ya kan, kontrak ya, karena sistem kontrak ya. Iya. Terus kerja lagi, masuk kontrak lagi, capek juga kan. Akhirnya ada titik jenuh saya waktu itu pas kerja, gitu kan. Terus coba-coba deh tuh belajar di ikan. Awal mula belum belajar dulu deh. Saya waktu itu disuruh cuma nganterin ikan sama orang tua. Berarti masih ikut sama orang tua ya? Waktu itu belum terjun usaha sendiri ya. Cuman ngojekin. Iya, ngojekin ikan. Lah kok lumayan gitu kan ngojekin ikan. Gitu. Om, sambil ngerokok lah. Oke, siap. Kopi itu minum. Iya. Makasih Om. Terus cerita singkatnya itu ya, saya pikir kok lumayan ini jadi tukang ojek doang gitu kan. Kita tuh ke Bekasi, Jakarta sehari itu bisa 2 atau 3 kali. Satu trip 100.000 kan lumayan. Iya. Gitu kan. Dan 1 hari itu ya bisa 3 kali, bisa 2 kali. Nah, situ saya mulai berpikir, kok saya ngojekin doang ya udah lumayan gitu kan. Saya lihat-lihat lah, saya cari tahu ikan seprofit apa gitu kan, gitu. Dan di situ ya saya baru mulailah belajar, coba-coba ya tes piara ikan 100 ekor. Itu waktu menyatakan ke orang tua bahwa Pak, ini saya mau usaha sendiri gitu, kan berarti langsung pisah tempat atau belum. Sementara gini, waktu itu saya pinjam akuariumnya orang tua satu. Di tempat yang sama dengan orang tua itu? Ya, pinjem dong akuarium satu. Mau tes nih, coba gedein ikan. Dikasih lah. Dan saya pun beli benihnya sama beliau, gitu kan, dengan modal sekian, dengan waktu yang sangat singkat. Saya pikir kok 3 minggu ikan bisa dijual gitu kan, dengan cara saya piara 100 ekor utuh gitu kan. Dan di situ saya mulai berpikir,
kayaknya kalau gua piara ikan 1.000 ekor ini lumayan kegajilah sebulan gitu kan. Saya coba di situ, dan waktu itu juga saya nggak minta modal orang tua, modal sendiri ya. Waktu itu kalau nggak salah emang lagi bokeh ya, Iya. nggak punya duit karena emang udah pengangguran lah ya. Saya waktu itu kalau nggak salah ada program pencairan BPJS JHT. Iya, ya. Saya cairkan Itu gitu. modalnya. Modal awal saya beli waktu itu ikan 1.000 ekor gitu, dengan harga bibit itu masih 1.500 lah gitu. Berarti kan baru 1,5 juta ya. Iya. Itu tuh ikan yang lumayan cepat besar. Waktu itu ikan itu lagi rame. Sekarang Ikan itu apa dilarang tuh. Sekarang dilarang kan. Ikan apa tuh? Alligator gar. Oh iya. Ikan spatula yang Iya. kayak buaya. Betul. Eh, Agak moncong gitu ya. Itu ikan lumayan cepat. Dan dulu itu profit waktu itu gitu kan. Karena belum lagi ada larangan lah ya. Gitu. Dan mulai dari 1.000 kita coba mulus naik di 5.000, di 7.000 sampai 10.000, dan di titik akhir tuh sampai punya ikan 70.000 ekor. Itu masih di orang tua gabung tempat. Nah di situ saya minta tempat orang tua, pinjem tempat orang tua. Akhirnya ya orang tua ngalah, akhirnya saya dikasih tempat sama dia. Itu kelolalah tempat dia. Ketika saya sudah mencapai titik ya lumayan lah 70.000 ekor gitu kan, dikasih jong waktu itu, drop saya, ikan habis mati semua. Oh, itu kenapa? Maksudnya karena wabah penyakit. berarti Satu musim panas, musim panas. kedua pakan kurang, kurang. mati semua om. Oh, bukan karena penyakit, jamur atau apa bukan? Ya itu ada sebabnya juga. Ikan karena nggak lama diganti air gitu kan, karena posisi air susah musim Iya. panas waktu itu kan, kita juga susah air, jadi jarang ganti air, pakannya kurang, ikan berantem, Oh iya. luka lah ya. Dan wabahnya ya penyakit itu jamur gitu kan, luka-luka mati. Itu dari 70.000 ya? 70.000 ekor itu bermacam-macam jenis ikan ya? Enggak, itu doang. Oh itu doang. Saya waktu mulai itu emang fokus main di satu jenis ikan. Oh gitu. Karena masih worth it lah waktu itu Iya, ikan. iya, iya. Karena pasar saya juga udah lumayan waktu itu. Itu per seminggu itu saya bisa habisin 4 sampai 5 ribu. Makanya harus perputaran itu harus benar-benar dijaga. Bagus sekali ya. Iya. Cuman ya hancur waktu itu. Hancur ya. Modal saya habis semua karena kan sistem saya tuh dari awal punya modal dihabisin. Jadi itu benar-benar investasinya di ikan. Iya. Gitu. Jadi ketika hancur ya udah habis. Ibaratnya kayak dari nol lagi gitu. Mulai nol lagi dah tuh. Itu lumayan lama juga om. Itu sekitar perjalanan saya hampir setahun setengah punya ikan 70.000 ekor. 70.000 ekor. Amsyong semua. Sama Iya, gitu. Makanya kita mulai lagi, nolin lagi, punya modal sedikit, puterin lagi. Dan kemudian saya berpikir kenapa nggak coba ikan-ikan lain. Dan di situ saya udah mulai berpikir mana ya, macamnya ikannya lah ya. Iya. Varian-varian ikan ya. Varian jenis ikannya saya mainkan gitu. Itu posisi tempat masih di sana ya? Masih di sana, masih di Tanah Sareal ya, Areal ya, belum di sini ya. belum di Desa Kemang, Kecamatan Kemang. Ya. Langsung pindah ke sini. Belum juga. Belum juga, saya itu prosesnya lama juga ya. Di Tanah Sareal itu ya sekitar 5 tahun lah proses usaha. Dan di situ juga saya nggak buka di situ aja, saya buka tempat lain juga, model di tempat pembesaran gitu kan, model kolam-kolam. Kayak di sini pun saya waktu saya belajar juga saya pernah belajar di sini, belajar di Setu ini gitu. Karena banyak rekanan bokap lah di sini gitu. Cuman ya namanya belajar pasti ada gagalnya. Iya. Jadi wajar lah ketika kita gagal harus bangkit lagi gitu. Terus Om, kalau untuk pemasaran nih Om, seperti apa Om? Di media sosial atau untuk penawarannya ke orang-orang satu dengan satu yang lain, menawarkannya produk dari Om ini? Ya sebenarnya awal mula pasar saya itu ya tadinya supply anak-anak pasar Parung.
cuman pada waktu itu anak Parung sudah nggak ambil ikan ya, mungkin karena dia sudah besarin ikan sendiri. Akhirnya saya terjun sendiri di Parung. Selama 2 tahun ada saya, kurang lebih 2 tahun turun di Parung, dan disitulah ketemu pasarnya saya. Dapat pelanggan distributor, supplier, kiriman daerah, termasuk eksportir gitu. Disitulah mulai dapat pasarnya, dan saya juga di medsos juga ya eksis juga lah ya. Di Instagram, di Facebook, gitu. Oh kalau gitu nanti saya itu ya Om, letakkan akun Instagram sama akun Facebook Jasmine Aquatic berarti ya. Oke. Ya, di deskripsi video ini. Jadi teman-teman kalau mau menghubungi Om Ian bisa nanti juga nomor teleponnya yang WA-nya ya saya letakkan di deskripsi video. Jadi teman-teman kalau misalkan niat memesan ikan ataupun boleh datang ke sini untuk beli langsung ya. Iya. Nanti silakan aja hubungi Om Ian. Kalau mau ke sini ya tentunya konfirmasi dulu ke Om Ian. Takutnya Om Ian ada kesibukan di luar, jadi tidak bisa bertemu dengan teman-teman yang mau datang ke sini. Nanti link Google Map-nya juga saya letakkan di deskripsi. Nah, kalau untuk penjualan Om, bagus gak sih Om di media sosial itu permintaan? Di Misalkan media sosial. misalnya di Facebook atau di Instagram, dengan pemasaran kita dengan media sosial tersebut membantu sekali gak sih Om? Ya cukup membantu ya. Membantu ya. Cuman ya harus sabar ya. Ya untuk di media sosial kan sekarang persaingan makin ketat juga kan. Iya. Ya minimal kita harus aktif juga sih gitu kan. Kadang gini Om, sekarang tuh saya udah nggak terlalu fokus di medsos ya, karena sudah ada pasar-pasarnya, sudah ada langganan-langganannya. Mungkin bagi rekan-rekan yang mau belajar usaha, mungkin ya belajar dari online dulu gitu kan, gitu. Kalau yang tadi Om, yang karyawan pada ngurusin ikan untuk dikirim ke Arab Saudi itu dari keluarga sendiri juga atau dari keluarga sekitar sih? Sebagian dari lingkungan sekitar, itu ada sebagian juga ya ada santri juga. Santri pesantren maksudnya? Pesantren gitu kan, jadi gimana ceritanya tuh bisa begitu? ya dia santai aja awalnya ya. Kemarin kan liburan sekolah ya. Iya. Daripada santai dia nggak pulang juga, ya udah diajak ke sini buat belajar usaha lah. Oh Gitu. Untuk diupahkan per hari atau minggu atau Ya harian. harian. Nah ini teman-teman, Om Ian ini udah sukses punya usaha ikan hias yang dinamakan Jasmine Aquatic. Dia juga sudah bisa merekrut warga sekitar, bahkan ada santri yang mau kerja di sini. Om Ian itu bisa juga menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar, teman-teman gitu. Nah, terus Om Ian mungkin ada saran lagi dari Om Ian untuk ya para penghobi ikan hias ataupun nanti ada yang akan memulai ikan hias. Oh gitu ya. Usahanya seperti apa sih harusnya gitu? Ya saran saya sih ya, kalau seandainya kita mau mulai usaha maupun ikan hias atau yang lain, kita harus berkomitmen ya Om. Satu komitmen, kedua juga mental harus kuat gitu kan. Ketiga juga harus pikirin ya modal lah minimal. Gimana caranya, modal itu kan awal ya. Betul. Modal awal lah ya. Ya. Di situ ya kita harus pikirkan. Kedua juga jangan pernah takut lah kalau usaha. Saya nggak pernah takut usaha itu ya, karena saya pikir gini, rezeki semua Allah yang kasih. Ya, Gitu. Betul. Ketika kita mau berusaha semaksimal mungkin, insya Allah ya hasilnya ya pasti ada. Gitu. Ya, gitu loh. Oke, siap. Kendala nih Om, kendalanya selama ini. Ya mungkin sekarang kendalanya sudah mulai Om mengerti dan caranya juga pasti sudah bisa ditangani. Nah sekarang kendalanya apa tuh kalau kita punya usaha ikannya seperti ini Om? Kendala di mana nih? Kita untuk ikannya sendiri gitu. Oh paling gini Om, proses karantina ikan itu nggak semudah yang kita bayangkan Om. Iya. Kadang-kadang ikan yang kita bilang itu pasti bagus, kalau ketika masuk tempat kita belum tentu bagus. Karena perbedaan kadar airnya, pH-nya, TDS-nya, kayak gitu harus diperhatikan Om. Oke. Gitu. Dan kedua juga ya butuh proses karantina ikan itu.
kayak kita pembesaran ikan di kolam itu nggak bisa om yang namanya langsung kita jual. Minimal kita masuk itu ya di tempat karantina kita ini minimal 3 sampai seminggu lah lamanya untuk proses karantina. Gitu. Nah kalau untuk sumber-sumber ikan ini om, saya pengen tahu om Ian itu menternakan sendiri, membudidayakan sendiri, memperbanyak, atau nanti memesan langsung dari petani ikan? Kebetulan basic saya itu sebenarnya dari awal itu pembesaran om. Pembesaran. Tidak memperbudak tidak mengembangbiakan ikan gitu ya. Tidak memperbudayakan ikan. Terus kita beli benih om. Beli benih. Beli benih, kita besarin langsung di kolam-kolam kita. Dan kalau seandainya ada petani pembesaran kita juga ikan yang siap jual, kita pasarin juga ketika ada ordernya gitu kan. Gitu. Sementara itu aja, kita belum produksi lah. Gitu. Memang kalau sistemnya seperti itu lebih ekonomis om? Sebenarnya nggak lebih ekonomis, itu malah lebih resiko. Karena kan kita bibit aja beli om. Sekarang benih aja beli. Contoh gini deh, beli benih dengan harga per ekor 5.000 rupiah. Ya, 5.000 rupiah. Dengan kapasitas ikan itu, kalau ikan kompeten kita bisa ambil di jumlah itu paling sedikit 10.000. Paling banyak itu bisa nyampe 70 sampai 100.000 ekor. Itu ikan yang kita biasa pegang. Itu kalau seandainya ikan tuh kena wabah di kolam atau kena musibah banjir atau kena penyakit, ya itu ruginya ya lumayan gitu kan. Resikonya sangat besar. Resikonya lebih besar ya? Iya, dibanding ya ternak sendiri ya. Kalau ternak sendiri kan ya boleh cetak sendiri ya, paling juga ruginya cuma rugi waktu, rugi listrik sama rugi operasional produksi lah. Gitu. Sedangkan dia tidak bermodal, ada artian tidak mengeluarkan untuk membeli. Iya, cuma membeli ya obat-obatan lah, sama pakan lah ya. Kalau Om Ian ini ya langsung mengeluarkan modal untuk membeli ya. Resiko di situ ya. Cuman ya lebih lumayan lah kalau kita berani main ikannya gitu kan. Lebih potensi lah ketika kita bisa ambil tuh ikan. Nah ini om, untuk ke depan om, anggaplah di tahun 2024 ini jenis ikan atau ya ikan yang akan terus banyak permintaan atau yang akan nanti diperkirakan di dunia ikan hias ini, om dapat informasi bahwa jenis ikan ini akan viral atau banyak permintaan tuh jenis seperti apa om? Nah kalau ke situ itu tuh biasanya jenis-jenis ikan-ikan baru om. Ketika ikan baru yang baru dikenalkan itu pasti rame om. Karena ya tahu sendirilah orang Indonesia gitu kan. Ketika viral seperti jamur lah, ramai gitu. Cuman kalau kita kan orang pemain ikan yang konsisten ya, yang tiap hari itu emang yang jualan ikan aja. Ya jadi ya minimal ya kita harus punya produk ikan tuh yang bener-bener di kita tuh selalu ada. Gitu. Biar nanti mungkin customer yang biasa tahu, kalau nyari ikan ini ya ke Om Ian gitu. Pegangan lah ya. Karena ada beberapa item ikan yang ya tersebut ya kita belilah seadanya gitu kan, kita gedein gitu kan, kita besarin gitu. Minimal kita punya patokan ke situ aja om. Gitu. Atau gambaran nih om, jenis ikan hias yang akan viral di 2024 ada om? Apa ya? Ya mungkin jenis-jenis ikan terbaru kalau menurut saya. Cuma kan kalau ikan terbaru gitu kadang-kadang kita nggak tahu jenis namanya. Gitu. Kalau dia mundur di 2023 tahun kemarin, permintaan yang paling banyak itu jenis ikan apa? Atau sama aja? Sama aja ya, rata ya. Cuman ya permintaan terbanyak sih ya jenis-jenis ikan tengmet ya. Model-model yellow feng itu kan emang kita pegang juga lah ya, ikan. Terus kayak jenis-jenis catfish gitu, sama-sama ikan antik loh. Dan 2023 ini ya yang lumayan itu yang saya bilang ikan alam itu. Ikan alam. Yang asli Indonesia itu yang Kalimantan. Itu ikan itu udah 4 tahun om nggak keluar.
baru tahun kemarin 2023 itu ikan berkembang biak di alamnya gitu. Nah, kalau terkait perizinan ya Om, saya pengen tanya, kalau jenis ikan yang ada di sini ada nggak sih Om yang harus kita mengurus izinnya, kita menjual ikan, misalnya tadi ikan ikan A lah sebutnya gitu. Ternyata kita harus punya dokumen ini nih untuk menjual belikan ikan ini, ada nggak Om? Untuk sementara yang kita punya nggak ada ya pakai dokumennya. Dan setahu Om memang ada seperti itu, ikan yang harus ada dokumen. Ada minimal ya sertifikat gitu ya. Mungkin ya kayak jenis Spread gitu kan pakai ya perizinan. Terus kayak jenis-jenis ikan dari luar kayak dari Australia, ikan yang dilarang itu kan harus ada perizinan. Kayak seperti Australian bonefish gitu kan harus ada perizinan gitu. Ini sampai di mana nih Om kedepannya Om melihat usaha ikan hias yang Om punya nih? Ya sementara ya kita masih jadi supplier aja ya, supplier, distributor, ngebantu eksportir. Kayak sekarang ini kita ekspor itu kita ngebantu eksportir lagi Om. Kita belum bisa ekspor sendiri gitu rencana. Mudah-mudahan kalau emang saya bisa bikin perizinannya, dimudahin perizinannya, saya mau cobalah ekspor sendiri, mau buka lisensi sendiri gitu. Mudah-mudahan gitu. Berarti masih terkendala tentang perizinan ya Om? Perizinan. Kalau mau main di pintu sendiri ya? Iya. Gitu. Harapannya nih Om, ya dengan usaha Om Ian seperti apa? Ya harapan saya sih ya saya bisa ngebantu masyarakat di sinilah, minimal anak-anak muda untuk ngebantu ya kerjaan di sini gitu loh, membuka lowongan pekerjaan lah ya, minimal di situ loh gitu. Nah nih teman-teman, sudah banyak mendapatkan informasi ilmu dari Om Ian tentang usaha ikan hias yang ada di Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Saya juga berharap semoga usaha Om Ian terus maju, terus berkembang, terus sukses. Karena Om Ian ini juga sebagai pengusaha ternyata ya membuka lowongan pekerjaan bagi teman-teman atau warga sekitar yang akan mencari pekerjaan atau pada saat ini memang belum memiliki pekerjaan tetap ya kan. Jadi lumayan nih bisa menumbuhkan perekonomian di tengah-tengah masyarakat pada saat ini, yang tentunya mencari pekerjaan pun bisa dibilang lumayan susah ya, agak-agak susah mencari pekerjaan yang tetap. Nah, seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang akan memulai usaha ikan hias ya, tentunya poin-poin yang Om Ian tadi sampaikan bisa dicatat ya, juga bisa dicermati agar menghindari ya, mengurangilah sedikit kegagalan, atau ketika mengalami kegagalan bisa mengatasinya. Seperti itu teman-teman. Saya rasa saat ini sudah cukup sih Om ya, atas informasi dan ilmunya tentang usaha ikan hias yang ada di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, yang dinamai adalah Jasmine Aquatic. Kalau gitu Om Ian, saya pamit undur diri nih. Siap ya, saya balik ke kantor. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Sudah memberikan waktunya, memberikan informasi ilmunya kepada saya pribadi dan umumnya pada teman-teman yang menyaksikan video ini. Saya ucapkan terima kasih. Siap, sama-sama. Saya pamit undur diri Om Ian. Sukses selalu ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.